Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakih Akra dari kelompok Wi-Fi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat server Firebase. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah membuka browser. Jadi setelah browser ini dibuat, kita buka browsernya, lalu kita buka Firebase. Kita ketikkan Firebase. Firebase. Kita klik. Lalu setelah kalian login ke halaman Firebase-nya, itu kalian ke buka konsol di bagian sini. Langsung kita buka konsol. Nah, setelah ini tampilan pertamanya adalah seperti ini. Jadi di sini ada beberapa proyek Firebase yang kalian punya jika kalian sudah buat. Namun untuk sekarang kita akan membuat proyek baru. Jadi kita langsung klik saja add project di sini. Oke, add project. Selanjutnya kita berikan namanya. Misalnya di sini saya akan namakan test Firebase. Oke, seperti ini. Lalu continue. Ini lalu kita create project. Lalu kita tunggu untuk program atau server membuat database untuk kita. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah selesai, lalu klik continue. Kita akan diarahkan pada server yang telah kita buat. Jadi di sini ada beberapa menu yang kalian dapat akses pada Firebase. Untuk membuat server itu sendiri dan bisa menyimpan sebuah variabel atau data, pertama-tama yang kita harus tuju adalah kita ke build, kita buka build-nya. Di sini ada beberapa menu, kita pilih real-time database. Oke. Real-time database. Lalu kita create database. Nah, pertama kita ini pilih Singapura karena kita paling dekat servernya ini dengan Singapura. Lalu next. Selanjutnya kita akan menggunakan test mode. Kenapa? Karena kita akan membuat prototipe sebuah alat sehingga kita bekerja sama dalam tim atau beberapa orang, sehingga tim kita ini perlu yang namanya akses ke server sehingga dapat melakukan perubahan, pergantian atau apapun karena kita masih mendesain dan membuat prototipe sebuah alat. Jadi kita mulai di test mode, kita enable. Oke, kita tunggu hingga database-nya terbuat. Oke, ini sudah terbuat database-nya. Oke, jadi kita bisa melihat alamat URL-nya kita mendapat seperti ini ya, https. Ini jadi alamat URL server kita. Lalu, jika kita ke bagian paling kanan sini, kita bisa pencet plus. Nah, di sini ada beberapa bagian. Jadi key di sini adalah nama dari variabelnya. Misal saya namakan variabel di sini namanya LED. Oke, LED. Di sini untuk variabel ini ada bisa beberapa jenis. Di antaranya ada string, object, number, boolean, dan auto. Oke. Sekarang di sini saya akan membuat LED ini sebagai number. Nah, di sini value adalah nilai itu sendiri, nilai dari LED. Misalnya di sini saya akan memberikan nilai 12. Enter atau add. Lalu kita tambahkan lagi. Selanjutnya, saya akan membuat nama variabelnya ini text. Di mana teks ini adalah jenis string, karena dia kan kalimat ya. String. Lalu saya tulis di sini kalimatnya sistem IoT.
lalu kita add. Oke, selanjutnya karena nanti pada sistem kita akan ada perulangan dari sebuah kalimat pada LCD, maka kita harus bisa memilih berapa kali perulangan dilakukan. Sehingga di sini saya akan membuat sebuah variabel bernama perulangan dengan jenis data number. Misalnya di sini kita masukkan saja 1. Oke. Selanjutnya dalam sistem kita juga nanti pada hardware-nya mempunyai potensio, di mana nilai potensio ini akan dikirimkan ke server dalam bentuk angka. Sehingga di sini kita buat lagi. Di sini akan saya namakan potensio. Lalu jenisnya number. Value-nya ini kita isi dulu. Lalu kita enter. Oke, sekarang kita sudah mempunyai 4 variabel. Oh ya, sebelumnya salah satu komponen terpenting dari bagian database ini adalah alamat URL-nya. Alamat URL. Selanjutnya setelah kita setting seperti ini, yang kita lakukan adalah ke build, lalu kita pergi ke authentication. Oke, selanjutnya kita klik get started. Oke, ini ada beberapa macam cara autentifikasi, sign in, method untuk memasuki servernya. Namun karena di sini masih prototipe dan perancangan, lebih mudah sehingga kita buat menjadi anonimus saja. Lalu kita save. Oke. Setelah kita set menjadi anonimus, selanjutnya kita ke bagian setting ini. Lalu kita ke proyek settings. Oke. Jadi di proyek settings ini kita akan mendapatkan web API key seperti ini. Jadi sekian cara membuat database pada Firebase. Jadi dalam membuat Firebase ini ada 2 komponen penting yang harus didapatkan, yaitu web API key dan URL, alamat URL tadi di sini. Jadi 2 bagian itu dapat menyambungkan server dengan hardware dan server dengan aplikasi, sehingga aplikasi dapat berkomunikasi dengan hardware. Sekian video penjelasan mengenai cara pembuatan server pada Firebase. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.